Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan terbaiknya, sehingga kita masih bisa terus melaksanakan perkuliahan. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini sedikit berbeda karena kita sudah sedang off dulu untuk bergabung dengan praktisi, ya, karena praktisi jalur pertama yaitu Karaden kita sudah mencukupi untuk jumlah pertemuannya dengan beliau, sehingga nanti dilanjutkan oleh Kak Robi dari Funky Kopral itu sekitar di pertemuan 15, ya. Jadi sekitar 2 minggu lagi kita akan bertemu di tanggal 20, insya Allah, ya. Nanti akan saya infokan lagi mengenai teknisnya. Yang jelas, tanggal itu kita akan bertemu dalam bentuk kegiatan, judulnya perkuliahan, tetapi dilaksanakan dalam konteks atau format seminar. Artinya nanti ada hal-hal yang perlu disiapkan, ya, kurang lebih sama seperti pertemuan kita pertama waktu dengan Karobi dan Karaden. Jadi itu akan dilaksanakan di luar kelas seperti biasanya, tetapi mungkin di studio musik juga akan dilaksanakan dalam format beberapa agenda, ya. Jadi selain nanti ada penyampaian materi, ada juga nanti sesi diskusi atau tanya jawab, dan yang spesial adalah kita bisa berinteraksi atau nge-jam bareng dengan Kak Robi nanti, ya. Walaupun mungkin tidak semuanya nanti akan mendapatkan kesempatan, tapi untuk beberapa kawan-kawan atau adik-adik mahasiswa yang kira-kira tertarik untuk bisa nge-jam bareng, itu nanti akan kita buka sesi jammingnya, ya, secara khusus. Dan ini mungkin saja tidak dialami oleh adik kelas Anda setelahnya, karena memang program ini adalah program khusus yang kebetulan dilaksanakan pada semester ini dan jatuh pada mata kuliah saya, ya. Jadi kebetulan ada mata kuliah angkatan Anda 2, yaitu landasan dengan teori musik. Ada juga mata kuliah lain di angkatan lain, ya. Jadi bisa jadi semester depan jika programnya tidak disetujui atau tidak lolos, maka tidak ada lagi program praktisi mengajar. Jadi silakan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Silakan yang belum on cam semua, ya. Perkuliahan menggunakan Zoom atau menggunakan apapun itu yang berbasis online, etika pertama adalah Anda menampilkan wajah, ya, untuk menunjukkan bahwa Anda serius dalam perkuliahan kita. Ya, kalau di kelas kan sudah sebagaimana mestinya. Anda hadir di kelas ketika dosen sedang menjelaskan, kita memperhatikan ketika diminta berbicara, Anda berbicara, gitu, ya. Tapi dalam perkuliahan online hampir mirip, hanya saja di sini ada fasilitas yang on cam dan off cam, dan itu harus di on cam kan semua, sehingga secara etika itu terpenuhi dan juga secara teknis perkuliahan itu tidak mengalami gangguan atau hambatan, karena sulit untuk mengontrol keikutsertaan atau partisipasi Anda tanpa adanya interaksi dua arah. Meskipun saya sekarang sedang berbicara di sini, tetapi ketika Anda on cam dan mendengarkan setiap kalimat yang saya katakan, itu intinya kita sedang berinteraksi, tandanya kita sedang berinteraksi. Sehingga ketika misalkan suatu saat dipanggil Sony atau Rio atau Kevin, langsung merespon, sama seperti di kelas, gitu, ya. Jadi kalau misalkan Anda off cam, tidak ada indikasi bahwa Anda memperhatikan perkuliahan kita, sehingga konsekuensinya yang paling buruk adalah Anda dinyatakan alfa atau tidak sesuai dengan ketentuan perkuliahan. Ya, jadi saya berkali-kali mengingatkan untuk model perkuliahan kita yang online, tolong diikuti saja aturannya, ya. Baik, adik-adik semua, itu sekedar pengantar dari saya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, ya. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain, nanti akan saya absen, ya. Tentu saja nanti yang absennya hanya 15 menit di awal dengan yang absen dari awal sampai akhir itu akan berbeda, ya. Artinya apa? Terlepas nanti dari kendala sinyal,
saya sudah sampaikan ya bahwa sebaiknya perkuliahan dilakukan di kampus Polim. Karena memang sesungguhnya kita sudah ada di masa kita sudah kuliah offline atau luring ya. Jadi meskipun kuliahnya itu tidak bertemu secara fisik dengan saya, tetapi di perkuliahan lain sebetulnya Anda bertemu secara fisik dan hampir sama. Anggap aja kuliahnya sama seperti kuliah fisik gitu ya. Kecuali mungkin ketika kemarin, 2 minggu kemarin kita ada momen lebaran, ketika saya mengajak kuliah di Polim tentu tidak tepat karena momennya juga momen liburan. Tapi kalau ada momennya momen seperti ini sudah mulai masuk, maka sebaiknya kuliah walaupun melalui Zoom diadakan di kelas atau lingkungan kampus. Karena pertama, satu, ada WiFi, terus kedua, sejauh ini lingkungan kampus adalah lingkungan yang terbaik untuk mendapatkan sinyal ya. Jadi tidak ada lagi nanti alasan sinyal lah inilah gitu ya. Semua menjadi konsekuensi dan tanggung jawab kita masing-masing. Baik. Kuliah kali ini saya akan sifatnya mereview ya. Karena sebetulnya secara materi hampir semuanya sudah diberikan untuk kuliah teori musik ya, baik teori musik 1 maupun teori musik 2, tapi sifatnya hanya mereview atau pengingat, mengulas. Sudah sejauh mana Anda memperhatikan perkuliahan kita? Nah, maka nanti akan saya tampilkan beberapa slide ya, yang saya tampilkan dalam mungkin agak sedikit berbeda dalam bahasa Inggris, sehingga memaksa Anda untuk lebih cermat dan lebih fokus supaya perkuliahan kita pada sore hari ini juga mengandung nilai manfaat dan Anda tetap terhubung dengan kita di sini gitu. Oke. Kemarin kita sudah belajar mengenai chord ya. Kita sudah belajar mengenai apa itu rhythm dan sebetulnya di pertemuan sebelumnya pun juga seperti itu ya. Tetapi akan saya perkaya lagi pemahamannya supaya kalian semua semakin mengerti apa maksud dan tujuan dari kuliah teori musik itu sendiri. Ya, baik. Saya akan coba mulai men-share beberapa materi. Karena ini sifatnya mereview atau mengulas, tentu saja nanti sifatnya secara singkat begitu ya. Dan jangan lupa dicatat, dipasang telinganya ya, tetap fokus. Nanti akan saya konfirmasi terus. Dan akan saya sebutkan beberapa nama untuk make sure bahwa Anda tetap terhubung dengan saya di sini. Jelas ya? Baik. Kita akan mulai slide yang pertama. Silakan dicermati. Apakah sudah terlihat? Tolong konfirmasi kalau kelihatan atau tidak kelihatan. Kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Sudah kelihatan, Pak. Kita akan sedikit memberikan penguatan-penguatan tentang materi chord kemarin, bahwa chord itu adalah beberapa kumpulan, beberapa nada ya. Meskipun nanti dalam penyampaiannya atau dalam membunyikannya itu ada berbagai cara. Ada di broken, maka disebut sebagai broken chord, ada di arpeggio dan sebagainya ya. Tapi intinya adalah chord itu adalah sesuatu kumpulan nada-nada yang dimainkan secara bersamaan gitu. Jadi bukan single note atau bukan satu nada. Oke. Nah, di sini jelaskan bahwa chord adalah grouping of notes that sound as being played simultaneously. Jadi sebuah kelompok notes atau nada ya yang suaranya dimainkan secara simultan, secara berbarengan bersamaan. Ya, jadi ini pemahaman dasar dari chord. Anda harus paham. Meskipun nanti Anda menggunakan bahasa sendiri, tetapi kata kuncinya harus ada. Bahwa chord adalah kelompok nada. Karena kelompok dia bukan satu, bukan dua, tapi minimal 3. Oke? Jelas sampai sini ya? Oke. Nah, kita akan lanjut. Nah, ada juga penyebutan triad atau triad ya.
untuk menyebut jenis lain dari chord dasar. Ya, kalau chordnya misalkan CEG, A-cis-E, F-A-C, maka boleh disebut triad. Tapi kalau sudah berbentuk chord C major 7, major 7, maka tidak lagi disebut triad. Karena apa? Karena sudah ada penambahan nada lain. Nadanya bukan 3, tapi 4. Makanya sering disebut sebagai extension chord. Jadi chord yang dipanjangkan, bukan dipanjangkan, perpanjangan yang dilebarkan. Lebar dalam arti bukan durasinya yang lebar, tetapi notes-nya yang banyak, lebih dari 3. Gitu ya. Oke, saya akan lanjut. Nah, di sini kita melihat ada secara tampilan, jadi Anda harus bisa membayangkan bagaimana chord itu dibunyikan. Makanya di ruangan piano, ruangan teori itu ada namanya piano untuk membunyikan. Tapi karena di sini saya sedang tidak di ruang teori, maka hanya bisa ditampilkan. Minimal Anda tahu suaranya dan juga Anda tahu bentukannya. Kalau ditulis dalam para nada itu seperti apa sih? Kira-kira seperti ini. Kalau chord dasar. Jadi triad itu atau 3 nada inti itu terdiri dari roots, third, dan fifth. Root itu akar, artinya ya kalau kita bermain ini, anggap saja ini misalkan clef G, berarti dia ada G, nada ketiga atau tersnya itu adalah B, dan juga yang terakhir itu nada kelima fifth atau solnya itu adalah nada D. Maka GBD. Jadi roots-nya itu di G. Ya, ini kalau kita ngambil simpelnya saja. Contoh dari tampilan slide yang saya tampilkan di Zoom ini. Jelas ya? Oke. Nah, secara teori dasar, kira-kira ada 4. Ini juga yang sudah diulas ya kemarin. Tapi Anda harus paham ya bahwa 4 ini masuk dalam ranah triads atau chord dasar. Chord itu ada ribuan. Tapi kalau kita bicara chord dasar, itu bisa disebutkan ada major, ada mayor, ada minor. Ya, tinggal dikali 12. Ada yang tahu kenapa saya sebutkan 12? Kevin tahu? Chord mayor itu ada 12, minor 12. Ada yang tahu kenapa saya sebutkan angka 12? Kenapa nggak 11, kenapa nggak 7, kenapa nggak 20? Silakan dibuka. Kalau saya tanya dibuka mic-nya. Ayo Kevin. Kamu mendengar saya? Dengar, Pak. Oke, silakan dijawab. Jangan lama-lama, Vin. Tahu apa enggak? Enggak, Pak. Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke, selesai. Ada yang tahu? Coba, Sony. Mana Sony? Ya, Pak. Oke. Kenapa saya sebutkan angka 12? Kira-kira tahu nggak alasannya? Mungkin karena secara keseluruhan nada itu ada 12, Pak. Oke, apa saja itu? Coba sebutkan. Do, di, re, ri, mi, fa, fi, sol, se, la, sa, si, do. Oke, betul sekali ya. Itu jawaban dari Sony. Kevin, tolong dicatat. Teman-teman yang lain juga tolong dicatat ya. Jadi tujuan Anda kuliah di prodi musik ini bukan hanya kuliah dengan dosen, tapi dengan kawan-kawan. Barangkali ada kawan-kawan Anda yang memiliki pengetahuan lebih, jangan malu untuk bertanya, ya. Seperti Sony mungkin lebih tahu soal yang tadi, atau mungkin nanti di soal yang lain ada kawan Anda lain lebih tahu. Bisa saja mungkin Kevin lebih tahu soal yang lain dari Sony, gitu ya. Jadi tujuan kuliah kita harus seperti itu. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, anggap saja major ini 12, minor 12, diminished 12, augmented 12. Karena tadi sudah dijelaskan seperti Sony tadi ya, bahwa terdapat 12 dari susunan struktur not yang ada secara umum. Nah, maka kalau dikali 4, dikali 12 ini jadi berapa nih kita nih? 12, 12, 12 kali 4 berapa? Berarti 48 ya.
Nah, minimal dari chord dasarnya kita mengenal ada 48 karena dikalikan gitu. Nah, walaupun si basicnya ini kita sudah tahu sebetulnya, ya, bahwa misalkan kalau C tinggal nanti kalau di G itu tinggal di apa namanya disesuaikan saja. Makanya dalam teori kuliah di prodi musik manapun itu wajib bisa yang namanya piano karena dari piano itu paling gampang untuk melihat secara visual susunan nada-nada ini gitu. Kalau di gitar itu agak ribet, kalau di saksofon apalagi gitu ya. Makanya semuanya ada wajib mengikuti piano wajib mata kuliah 1 hingga 2 semester. Karena dengan Anda mempelajari piano, Anda minimal akan terkoneksi dengan teori musik. Saya saja kadang-kadang kalau misalkan harus mencari chord, kalau lagi nggak kebayang, saya kadang-kadang mencet piano untuk tahu bahwa oh ini nada ke-9-nya berapa ya, nada ke-13-nya apa ya gitu. Supaya ada bayangan. Makanya penting, walaupun Anda nggak mahir dalam piano, tapi Anda tahu bisa nyari nanti secara teori. Oke ya, sudah dijelaskan kemarin bahwa major itu apa, minor itu apa, rumusnya, diminished itu apa ya. Ini secara tampilan. Kira-kira kalau Anda misalkan melihat ada, kalau itu natural ya, khususnya misalkan seperti C, tengah-tengahnya ada molnya udah pasti itu adalah minor. Kalau ini susunannya chord dasar, bukan inversi atau balikan. Paham sampai sini? Tapi kalau misalkan balikan, Anda perhatikan dulu, jangan asal tebak. Oh, kalau tengah berarti mol itu berarti minor. Enggak juga. Lihat dulu jenis chordnya ya. Ini hanya chord dasar nih, chord yang bentuk pertama. Jelas ya? Terus juga ada diminished. Nah, kalau diminished kenapa ada 2 mol? Kenapa? Kalau misalkan kita main DC berarti ya yang di molkan itu ada E yaitu ke S dan juga G ya, yaitu ke gas atau G mol. Maka dikatakan itu sebagai diminished triad. Jadi jaraknya adalah 1,5 dengan 1,5. Kalau major triad atau tangan nada dasar itu 2 dan 1,5. Dari C ke E itu jaraknya 2, dari E ke G itu jaraknya 1,5. Kalau minor itu jaraknya dari C ke E itu 1,5, dari S ya, dari S ke G jaraknya 2, jadi kebalikannya. Diminished itu dibagi jadi 2, 1,5 1,5. Nah, augmented yang terakhir itu jaraknya berapa? Silakan dijawab. Siapa nih yang belum on cam? Saya mencari korban-korban. Safina, mana Safina? Safina. Awas ya, nanti kalau disuruh on cam, nggak on cam, nanti dialfakan sama Pak Rian nih. Oke, augmented. Mana Safina? Safina mendengar saya, Safina? Saya panggil sekali lagi, Safina, terhubung dengan saya? Oke, saya anggap tidak terhubung ya. Mawar, mana Mawar? Mawar dengar suara saya? Halo Mawar, suara saya kedengaran? Mawar Mutia? Kayak gini loh mobil Legendku. Saya kan kayak gini lihat tuh. Mawar dengar suara saya? Gara-gara habitat. Coba dibuka mic-nya. Saya sedang ngajak bicara Anda. Mawar, mana Mawar suaranya? Oke, Ananda mana Ananda? Ananda mana Ananda? Dibuka ya, dibuka ininya ya. Oke, Ananda. Kalau augmented triad itu yang ini yang bar terakhir itu jaraknya berapa? 1,5. Ananda, Ananda mendengar suara saya? Iya, Oke, coba mendengar, Pak. dijawab. Silakan. 2, C ke E berapa jaraknya? 1. 2, Pak. 2. E ke dua. G Iya. berapa? E ke G 3. Berapa? 2. 2. Kalau 2 itu dalam nama lainnya apa? 2,5. Nama lainnya adalah ters ya. Kalau jarak 2 itu artinya ters.
Kalau 1 second. Oke. Saya lanjut ya, tetap fokus ya, semua ya. Nah, ini agak berat. Dibilang berat sih enggak juga sebetulnya. Cuman membutuhkan fokus. Kalau Anda nggak fokus, selesai. Oke? Bisa dilanjut? Oke. Ini, nah, ada juga yang menulis seperti ini ya. Oke. Ini saya pikir cukup. Oke. Sampai sini. Ah, ini untuk yang saya bilang mereview. Ah, ini mereview mengenai trade atau chord. Silakan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak saya lanjutkan. Yang belum membuka kamera, silakan dibuka. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti saya anggap mengerti ya. Oke, coba kalau mengerti, hatinya harus bisa menjelaskan. Nah, coba sekarang kita tes. Mana Amel? Amel, mana Amel? Amel mendengar Ya, Pak. suara saya? Ya loh. Ya, halo dengan Ibu Amel di sini. Iya Pak, saya Pak. Oke. Amel mendengar suara saya tadi pertanyaannya? Silakan langsung dijawab Amel. Ulang Pak. Ini ya penjelasan ya. Ya, coba direview lagi tadi. Apa yang sudah kita pelajari tadi barusan. 10 menit yang lalu. Kalau mayor itu 2 sampai 1,5. Kalau minor 1,5 sampai 2. Kalau augmented 2 sampai 2. Diminis 1,5 sampai 1,5. Oke, sudah? Hanya itu? Ya itu sudah Pak, yang itu saja yang saya catat. Oke. Silakan, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Kalau bertanya boleh, Pak. Silakan, silakan. Kan tadi Bapak bilang kalau berjarak 2 tuh tes, kalau berjarak 1 tuh second. Terus kalau jarak 1,5 apa, Pak? Ada istilah lain nggak gitu? Kalau 1,5 itu terce minor. Terus minor. Ya, Terima kasih. ya. Jadi kalau kurang setengah itu minor atau terce kurang gitu ya. Sama itu berlaku untuk yang semua juga. Kalau queen, kalau quart gitu ya. Ada minor, ada major, ada quart major. Kalau terce sebetulnya terce major atau terce mayor. Ya, itu terce seperti biasa. Sama seperti Anda menyebutkan C. C mayor kan kadang-kadang nggak disebutkan C mayor, ya C saja. Tapi kalau minor kan ada keterangannya ya. M-nya kecil. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, masalah penulisan ini juga Anda penting nggak penting ya. Dibilang nggak penting karena ya banyak orang lewatkan. Tapi juga penting Anda pahami. Kadang-kadang salah penulisan, salah makna. Makanya jangan mengabaikan penulisan sekecil apapun. Ya, simbol apapun dalam musik itu harus dihargai dan harus dimengerti. Jadi ketika nanti Anda menuliskan simbol, tapi Anda tidak tahu cara menyampaikannya atau cara membacanya itu akan fatal. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan ya. Ini persoalan chord kita anggap sudah clear. Kita akan lanjut ke yang lain ya. Nah, tadi jangan lupa yang sudah saya share itu juga dibaca lagi ya, bahwa berkaitan dengan ada notation di situ dari buku itu ya. Ada time, ada style ya. Itu harus kita pahami bahwa sebetulnya notasi itu adalah it's all about pitch dan durasi. Dikatakan durasi apa maksudnya? Sekarang nilai not, ada not setengah, ada not
seperempat, ada not penuh. Itu semuanya kan soal durasi, soal time. Jadi musik itu sebetulnya diikat oleh waktu. Secara filosofis, secara esensial. Ada not, ada ritme begitu kan, ada not deng 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 deng. Ada bam 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 bam, macam-macam. Yang membedakan apa sih sebetulnya? Simbolnya. Tapi bukan simbolnya sebetulnya. Intinya adalah durasinya. Kalau Anda membunyikan not 4 ketuk, misalkan dalam satu bar, misalkan pam, pam, itu durasinya 4. Sekarang kalau dibagi 2, pam, pam. Sekarang kalau satu-satu, pam, 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 pam. Bayangkan, dari durasi itu akan mempengaruhi suaranya, bunyinya. Padahal yang dirubah adalah simbol notnya. Artinya apa? Musik itu selalu terikat dengan waktu atau durasi. Ya, makanya sebagai orang musik Anda harus paham tentang waktu, dan juga secara filosofis Anda harus menghargai waktu. Makanya akan aneh ketika ada orang musik yang sering telat, yang nggak disiplin. Paham maksud saya ya? Gitu. Karena orang musik itu diikat oleh waktu, nggak bisa. Anda nanti suatu saat main di yang pemain brass main di satu big band, baca not. Bayangkan kalau misalkan si pemain trombon satu, saksofon satu nggak sinkron waktunya. Oh, semau-mau gue. Oh, saya masuknya di bar ketiga aja lah. Padahal di situ bar satu udah masuk gitu. Apa yang terjadi? Semrawut suaranya. Makanya sebetulnya musik itu diikat dengan waktu. Hal pertama yang paling esensial, kalau Anda nggak menghargai waktu, berarti Anda bukan orang musik yang sesungguhnya. Karena orang musik yang sesungguhnya itu paham soal waktu atau durasi. Saat dia bermain musik, dia diikat oleh waktu. Saat drum masuk seperti ini, duk, tak, duk, tak, duk, tak, seperti itu, bass mulai masuk di bar kesekian. Misalkan bar ke-6. Terus dia berimprovisasi, udahlah jangan bar ke-6, bar ke-12 aja saya masuk. Apa yang terjadi? Akan hancur musiknya. Jelas ya? Jadi sambil Anda belajar teori musik, Anda juga belajar tentang esensi dari kita belajar musik itu apa sih sebetulnya? Waktu. Musik it's all about time. Ya, soal waktu. Yang lain-lainnya itu hanya mengikuti saja, hanya melengkapi saja. Bunyi atau suara yang kita timbulkan dari musik itu soal waktu. Oke? Baik, saya akan lanjut ya. Kita akan buka lagi materi berikutnya. Oke, ini sudah. Sebentar, saya pilihkan materinya. Oke, selama saya menjelaskan, jika ada pertanyaan boleh ya, silakan. Jadi ini sifatnya penguatan-penguatan. Oke, sudah terlihat slide-nya? Sudah ya? Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke materi musik dan fungsinya, its function. Loh, emang musik ada fungsinya? Ada. Coba kita pelajari ya. Nah, kalau disebutkan bahwa secara definisi musik itu adalah suara yang organized, yang terorganisir, yang teratur, sistematis, dan structure, memiliki struktur. Organized, sistematik, dan structure. Nah, ini pengertian lain dari musik. Ya, gitu. Nah, ternyata musik itu memiliki elemen atau unsur-unsur pembentuk. Musik itu minimal mengandung unsur pitch, ada durasi seperti yang tadi saya katakan, ada timbre, ada harmony, ada texture, ada dynamics, ya. Dan itu semua diorganisasi ke dalam sebuah bentuk artistic form, ya, yang akan mengomunikasikan secara vokal pada instrumen-instrumen tertentu. Nah, ingat, sebetulnya nanti ini ada turunan-turunannya lagi, bahwa pitch itu mengandung apa saja, durasi itu apa saja contohnya, timbre itu apa saja, harmoni itu apa saja. Harmoni misalkan chord.
Ya. Kalau kita bahas durasi, di situ ada bahas beat, ada tempo. Kalau kita bahas pitch, di situ ada melodi, ya, dan sebagainya. Jadi ini teori dasar yang harus Anda ketahui soal musik. Nah, fungsi dari musik, ya, fungsi dari musik secara umum adalah dia merupakan bahan-bahan penting ya dari kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya bahan itu apa? Kalau di sini tuliskan ingredients, komposisi. Jadi nilainya itu tergantung pada tujuan. Nah, misalkan begini, Anda datang ke pesta pernikahan atau weddingan seseorang, entah itu yang main talobala, entah itu main musik atau dangdut segala macam. Yang jelas musik digunakan di situ sebagai sarana untuk melakukan hiburan. Atau ada juga musik yang digunakan sebagai sarana selebrasi. Ya kan? Ketika dia memenangkan satu pertandingan, ketika dia ada acara serah terima dan sebagainya, ya. Juga dalam konteks ritual. Ada musik yang mungkin digunakan saat bersalam-salaman saat makan, kalau di pesta weddingan. Ada musik yang dia digunakan saat si pengantin itu jalan menuju ke pelaminan. Jadi fungsinya macam-macam musik itu ya. Atau yang lain-lainnya. Jadi nanti ketika Anda akan meneliti, suatu saat Anda mengambil skripsi, teori tentang fungsi ini mungkin akan Anda butuhkan, akan Anda gunakan. Ya, bahwa musik digunakan sebagai media yang beragam. Nah, fungsi musik secara teori ya itu ada beberapa ya. Kalau dalam slide ini dibagi bahwa fungsi musik itu memiliki sebagai fungsi estetik ya. Jadi dia memiliki semacam posisi atau tempat di hati atau telinga para pendengarnya. Musik pada saat ini digunakan untuk proses berkesenian ya, dan juga hanya untuk didengarkan saja. Misalkan Meizinga mendengarkan musik ya hanya untuk di-download, masukkan dalam playlist handphone, terus didengarkan. Ada juga musik yang untuk mengungkapkan emosional, ya, untuk mengungkapkan rasa emosi. Jadi saat kita mengalami suasana senang, haru, sedih, bahagia, itu kita langsung ngambil alat musik, langsung membuat karya. Kita rekam, lalu kita publish. Ada juga sebagai bentuk rasa cinta kita kepada nasionalisme. Ada juga dalam bentuk artistik, sebagai bahan hiburan, bahkan hingga ke alat untuk marketing. Contohnya apa sekarang yang paling relevan, bahwa musik digunakan sebagai alat marketing? Yaitu pada aplikasi TikTok. Lagu yang sudah bertahun-tahun, yang dulu itu biasa aja dibilang tenar juga enggak gitu. Ada enggak lagunya? Contoh lagunya Potret dulu zaman saya kecil tuh ya. Bagaikan Langit. Nah, itu dulu lagu itu dibilang tenar sekali juga enggak, biasa saja. Saya sudah tahu itu dari 20 tahun yang lalu. Mungkin Anda belum lahir. Tapi semenjak ada aplikasi TikTok itu diangkat lagi. Ya, menggunakan remix ya. Sehingga itu menjadi populer. Nah, disinilah kemudian bahwa lagu itu digunakan sebagai tools, salah satunya untuk marketing. Sehingga si seniman itu terangkat lagi, lagunya jadi naik lagi, si bandnya mulai diingat lagi, begitu ya. Dan yang paling penting, ketika orang menggunakan lagu yang sedang viral di TikTok itu, videonya juga menjadi FYP, keangkat, begitu ya. Jadi sebetulnya musik di situ digunakan sebagai tools untuk alat untuk marketing. Anda menggunakan lagunya siapa? Komang. Mungkin Anda nggak suka lagunya Komang itu. Tapi karena itu lagi viral, terus Anda gunakan itu untuk naikkan follower Anda, jadi Anda menggunakan lagu itu sebagai tools of marketing saat itu. Jelas sampai sini ya? Oke, itu intermezzo saja. Baik, saya akan lanjutkan ke itu fungsi dari musik ya. Nah, sekarang kita coba bahas elemen-elemennya. Oke.
Nah, tadi disebutkan bahwa elemen musik itu ada pitch dan sebagainya ya. Nah, sekarang ada rhythm, ada ritmis atau ritmik di sini ya. Apa itu rhythm? Rhythm itu adalah specific rhythm, it's specific pattern in time. Jadi, pola yang sangat spesifik dalam waktu atau durasi. Maksudnya seperti apa? Bahwa misalkan tadi kita ada note, ya, note itu sebagai perwujudan dari pembentukan pola. Kita pengen untuk menuliskan note begini nih, pam param pam 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 pam. Itu secara bunyi. Tapi gimana supaya itu bisa dibaca? Saya bikin pola seperti itu supaya Kevin bisa baca, supaya Johan bisa baca. Gimana? Maka harus ditulis dalam bentuk notasi. Ritmenya seperti apa? Maka saya mulai menulis pam param pam 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 sesuai dengan bunyi itu. Ya. Not pertama itu misalkan not 1/4, 1 ketuk gitu ya. Terus not kedua itu ada istirahatnya setengah, terus yang ketiga ada 1/16 dan sebagainya gitu ya. Maka ketika itu dituliskan dalam bentuk not, itu akan mudah dibaca. Sama seperti tulisan abjad begitu ya. Kemudian kita mengenal ada yang namanya time signature. Time signature itu bahasa kitanya namanya apa? Kemarin sudah saya bahas di kelas sebelum kita lebaran. Sukat. Ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ada beats di situ ya. Nah, ini simbol-simbol. Ya mungkin Anda belum ketahui semua. Mungkin yang sering Anda baca ini adalah not yang penuh, not 2 ketuk, not 1 ketuk. Ingat, Anda orang musik, harus bisa membaca berbagai jenis not. Kalau sampai semester 2 ini Anda belum bisa membaca not lancar, Anda harus bersedih. Kenapa? Karena artinya Anda belum memahami soal teori. Ya. Makanya seorang orang musik itu harus bisa memahami teori. Dia harus tahu solfeggio, dia harus tahu bentuk analisis musik, dia harus bisa membaca not. Jangan sampai nanti ketika Anda semester 5, semester 6, Anda skripsi, not-not dasar aja Anda nggak bisa baca. Ya, itu akan menyesal nantinya. Karena waktunya habis. Oke. Kemudian ada dynamics atau dinamika di sini. Mungkin Anda sudah tahu ya. Biasanya ada forte ditulis dengan F, ada piano ditulis dengan P. Terus kemudian juga ada logo seperti ini. Kalau logonya seperti menganga ke arah kanan ini berarti artinya crescendo, suaranya makin membesar. Kalau kebalikannya itu namanya decrescendo, suaranya berangsur mengecil. Lalu kemudian ada logo-logo, ada mezzo forte, mezzo piano, crescendo, decrescendo, dan sebagainya. Ini adalah istilah-istilah untuk menggambarkan dinamika. Ya, kalau di dalam notasi itu nanti Anda nggak akan melihat bahwa selain itu ada not, garis paranada, di atas bawahnya itu biasanya ada simbol-simbol. Nah, makanya ketika nanti Anda membaca not, matanya tuh harus benar-benar melihat secara jeli. Jangan cuma fokus pada not, tapi lihat juga tanda dinamikanya, simbol-simbol lain. Ya, seperti itu. Oke. Lalu kemudian kita mengenal ada istilah melodi, ya. Melodi ini dikatakan adalah horizontal succession of notes written of performed in recognizable shapes. Jadi kumpulan atau sekelompok not yang tertulis secara horizontal untuk membentuk satu pola tertentu, itu melodi. Ya. Jadi kalau misalkan seperti tusuk sate itu berjejer ke bawah, itu pasti chord karena dibunyikan secara bersamaan. Tapi kalau ngejejer ke kanan gitu ya, terurai gitu, nah itu pasti melodi. Karena kata kuncinya horizontal. Kalau chord itu vertikal, harmoni. Ya, kalau melodi itu horizontal. Jadi itu kata kuncinya. Nah, ini ada beberapa bentuk melodic line. Ini dituliskan seperti ini melodic line-nya ya. Jadi ada yang zigzag seperti ini. Coba Anda perhatikan, ada melodi yang memang dia ini dari D terus ke B
terus ke A, terus ke vis, terus ke A. Jadi jaraknya cukup jauh ini. Ya. Ini maka disebut dengan judge. Ya, atau seperti zigzag seperti ini. Ini melodic line. Melodic line itu maksudnya adalah pola melodinya, garis melodinya. Kita bisa lihat tuh polanya ya. Kan kalau misalkan dari C ke D, E, F, G itu kan seperti tangga ya, naik pelan-pelan gitu. Tapi juga ada melodi yang dia naiknya turun naiknya itu seperti apa namanya? Zigzag begitu. Ya. Not pertama itu bisa di C, not keduanya bisa ke B, langsung intervalnya sangat jauh begitu. Itu namanya melodic line. Ada juga melodic line yang seperti ini. Jadi dia ada yang dari A ke B, C, naik pelan-pelan gitu. Terus turun lagi ke A, ke F, ya, naik lagi pelan-pelan gitu. Ini agak landai ya. Jadi seperti membentuk sebuah lingkaran gitu. Makanya dikatakan rounded. Nah, ini nanti ilmu-ilmu ini akan kembali dipelajari secara lebih detail di ilmu bentuk analisis musik semester depan. Ya, jadi ini masih dalam konteks teori musik. Nah, ini tekstur. Dari tadi kita belajar pitch, belajar dinamika, belajar ritme, ya, ritmis dan sebagainya, dan ada juga tekstur. Apa yang dinamakan dengan tekstur di sini? Tekstur ini adalah kumpulan ya dari apa kalau saya bilang itu melodi atau layer-layer atau lapisan-lapisan dalam musik yang membentuk musik itu sendiri. Saya ambil contoh deh ya, kalau mungkin definisinya masih Anda bingung. Saya ambil contoh misalkan melodi tekstur itu biasanya dibagi dalam 4 jenis ya. Yang pertama monofonik. Monofonik itu layer ya atau satu melodi begitu yang dia suaranya itu karakternya unison, orang sering sebut unisono, atau hanya satu suara saja melodinya atau satu garis gitu, line ya. Misalkan ketika Anda nyanyi atau Anda lagi main solo gitar tanpa ada pengiring apapun, itu disebut dengan melodic line. Ya, silakan, ada pertanyaan, Mezi enggak? Enggak, Pak. Kepencet tadi, Pak. Oke. Jelas ya soal monofonik ya. Nah, terus yang kedua polifonik. Nah, istilah polifonik itu mungkin Anda sering dengar ada HP segala macam. Sebetulnya bukan itu ya. Maksudnya polifonik di sini adalah dia sudah ada dua, lebih dari satu, ada dua suara. Oke? Seperti itu. Nah, terus suaranya boleh sama, boleh beda. Misalkan ada melodi vokal, ada vokal 1, vokal 2, itu disebut dengan polyphone. Ada permainan melodi 1, melodi 2 itu gitar 1, gitar 2. Itu selama dia memainkan melodi, bukan chord ya, itu disebut dengan polyphone. Oke. Nah, selanjutnya ada homophone. Homophonic. Ini masih dalam konteks tekstur. Melody with simple accompaniment. Jadi ada melodi, ada pengiringnya. Maksudnya apa? Ada melodi utama, ada pengiring yang sederhana, simple accompaniment. Contohnya apa? Misalkan Joshua atau siapa misalkan di sini. Misalkan Nur. Nur lagi bermain gitar, itu kan accompaniment with single melody. Ya, jadi ada melodi, dia nyanyi. Jadi ya suara nyanyiannya itu adalah melodi utamanya, ya, dan si akompanimennya itu adalah pemainan di gitarnya dia. Hanya gitar saja atau boleh piano juga, boleh diganti. Ya, itu disebut dengan homophone. Ya, jadi ketika misalkan Anda main cover lagu, main lagunya siapapun itu menggunakan gitar, menggunakan bass, menggunakan instrumen yang bisa menghasilkan chord, ada vokalnya itu maka secara tekstur dia homofonik. Jelas ya? Jadi kalau monofonik itu adalah satu single suara saja, ya, dia bentuknya sama, ya. Jadi bisa ada suaranya, bisa ada dua, bisa saja dua misalkan, tapi melodinya sama, maka terlihat seperti satu, itu monofonik. Jelas ya? Sementara kalau polifonik
itu ada 2 melodi tapi 2 karakternya berbeda. Misalkan yang satu melodinya ke arah atas, yang satu ke bawah gitu ya. Jadi dia membentuk garis melodi sendiri, itu disebut dengan polyphone. Lalu yang berikutnya adalah ada melodinya, lalu ada iringannya, itu disebut dengan accompaniment. Ini tekstur, kita lagi berbicara tekstur ya. Dan tekstur ini sekali didengar aja sudah ketahuan sebetulnya. Misalkan saya akan perdengarkan satu jenis musik, coba Alda, ada suara apa di situ? Ada gitar, ada ini. Nah, dari Anda sekali mendengar saja itu Anda sudah tahu ini jenis teksturnya seperti apa. Apakah jenis tekstur masuk ke homophone, ke polyphone, atau heterophone. Nah, sekarang yang terakhirnya heterophone. Heterophone ini di mix. Jadi sudah ada banyak percampuran layer ya atau melodic line. Dia di mix, ada menggunakan multiple instrumen ya, ada instrumen atau alat musik yang berbeda-beda dan dimainkan secara berbarengan. Apa yang paling gampang itu adalah band, big band. Anda pernah lihat pemain Indonesian Idol atau The Academy Dangdut itu banyak sekali ya pemainnya ya. Pemain keyboard aja sampai 3 kadang-kadang. Ya, yang satu main suara piano, yang satu mainin suara string ya, yang satu mainin suara brass misalkan. Walaupun keyboard tetapi suaranya beda-beda. Bahkan ada juga sudah diisi 3 begitu, ada juga yang main saksofonnya sendiri, ada yang main trombon, ada yang main French horn, ada yang bermain klarinet. Ya, tambah lagi ada drum, ada bass, gitarnya 2 juga dan sebagainya. Nah, itu sangat kompleks. Maka dia sudah disebut dengan heterophone. Oke. Nah, sekarang saya pengen ngetes lagi nih. Siapa yang nggak fokus nih? Atau jangan-jangan fokus semua? Oke. Coba. Saya mau manggil Hernan. Mana Hernan? Ya, Pak. Oke, Hernan. Coba terkait dengan tekstur. Jelaskan menggunakan bahasa Anda sendiri. Ada berapa tekstur tadi dan juga apa makna dari masing-masing tekstur itu. Silakan Hernan. Hernan, mana Hernan? Mendengar suara saya? Iya, Pak. Oke, langsung Hernan. Nah, tekstur itu kumpulan dari melodi, layer atau musik yang bentuk musik itu sendiri, Pak. Oke, coba langsung berikan contoh saja. Apa yang dimaksud dengan monophone? Apa, Pak? Apa yang dimaksud dengan monophone, polyphone, homophone, dengan heterophone? Ada 4 itu. Jelaskan masing-masing. Ya, monofonik itu satu single suara, Pak. Ya, berikan contohnya. Polyphone. Seperti apa? Satu single suara contohnya kita bernyanyi, seseorang bernyanyi dengan suara berbeda, Pak. Hah? Seseorang bernyanyi dengan suara berbeda. Yakin kamu? Satu single suara. Awas, hati-hati. Tadi saya menjelaskannya tidak seperti itu. Karena fokus nggak dengarnya? Ayo. Kamu wajahnya on cam, tetapi pikirannya kemana ini? Jangan-jangan lagi mikirin pacar lagi. Enggak, Pak. Enggak ya? Fokus ya Hernan ya. Iya, Pak. Oke, coba dicatat baik-baik. Nah, sekarang saya mau ke Rifki Saputra dulu. Coba Rifki, coba bantu Hernan tadi. Monofonik itu seperti apa? Monofonik itu satu suara, Pak. Contohnya? Contohnya main gitar itu, Pak. Strumming. Itu kan cuma satu suara. Oh, bukan. Kalau gitar itu dia strumming sudah banyak note di situ. Kita sedang berbicara voice.
line, melodi. Jadi gitar itu bukan satu suara digenjreng itu namanya chord ya. Tapi kalau misalkan tekstur itu dia berbicara hanya satu line melodi. Jadi Satu gitar line. itu misalkan gitar ada 6 senar itu ya, ditulis gitu. Bukan ditulis. Dimainkan dari 6 senar itu hanya bermain satu single saja, main melodi. Jadi bukan bermain chord Oh. gitu ya. Iya, Jadi Pak. seperti itu. Awas pemahamannya dia monoponik itu pokoknya single melodi. Misalkan Single kalau melodi. Rifki bernyanyi satu melodi gitu tanpa ada apa-apa itu disebut dengan monofon karena suaramu aja. Ya. Dan suaramu kan tidak bermain chord kan? Coba kamu Rifki coba bunyikan chord C menggunakan suara, bisa nggak kamu? Nggak bisa karena mulutnya hanya satu. Ya. Walaupun kamu seorang pemain beatbox tapi nggak bisa. Sejago-jagonya pemain beatbox nggak akan bisa memproduksi suara chord karena mulut kita cuma satu pitanya. Gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan tekstur di sini adalah kita berbicara tentang garis melodi, melodic line. Ya. Misalkan monofonik ini bisa juga misalkan melodinya begini, lagu apa misalkan? Nah, itu melodi kan? Ya kan? Terus melodi yang sama saya juga nyanyi sama Rifki berdua. Ketika melodinya sama, tidak ada pemecahan suara satu, suara dua, itu disebut juga masuk ke dalam monoponik. Paham nggak sampai sini? Kenapa disebut monoponik? Karena melodinya sama, walaupun orangnya beda. Jelas? Nah, akan berbeda dengan yang kedua, dengan polifon, ketika nada yang tadi, yang suara satunya melodinya seperti apa, suara dua beda lagi bunyinya. Gitu. Jadi itu disebut dengan polifon. Kenapa? Karena melodi orang yang satu melodinya begini, orang kedua melodinya begini. Jadi berbeda. Jelas sampai sini ya? Jadi ini bukan masalah, awas, fokusnya bukan pada alat musik, tapi pada si materi melodinya itu. Alat musiknya bisa apa aja. Misalkan Rifki sama Kevin main gitar berdua, tapi bukan main chord sama melodi ya. Kalau main chord sama melodi itu masuk ke yang ketiga tuh, ada homofonik. Rifki misalkan mainin chord C, A minor ke G gitu ya. Terus si Kevin main melodinya itu disebut dengan homofon. Karena sudah ada accompaniment, ada iringan, ada melodi utama. Tapi kalau yang 1-2, yang monofonik dengan polifon itu masih ngomongin melodi. Belum ada iringan yang kompleks. Jelas? Gitu ya. Nah, kalau polifon ini dia sudah ada melodi 1, melodi 2. Sudah ada suara 1, suara 2. Yang namanya suara 1 dengan suara 2 itu pasti melodi lainnya berbeda. Sampai sini jelas ya? Seperti SATB gitu. Cuman ini cuman antara sopran dan alto, 2 saja. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba saya minta Yosua. Baik, Pak. Oke, Yosua memberikan contoh apa itu heterophone. Yang terakhir. Gimana Pak, bisa ulang Pak? Soalnya di kampus ada acara tadi, kurang jelas suaranya. Heterofoni itu apa? Coba jelaskan lengkap dengan contohnya. Yang keempat tadi, ini heterophone. Ini kita masih membahas soal tekstur. Heterophone tadi mixing di antara ketiga yang sebelumnya tadi Pak, di monoponik, poliponik, sama homoponik. Di mixing jadi satu, misal contohnya seperti band, orkestra, dan semacamnya Pak. Iya. Ingat ya, tekstur ini jangan Anda fokusnya ke alat musik dulu.
tetapi ke pola melodinya dulu. Jelas ya? Apapun alatnya itu nggak jadi masalah. Tapi yang paling penting adalah pola melodinya. Anda lihat pola melodinya. Karena nanti ketika Anda menganalisis musik, tekstur ini akan sangat kepake sekali untuk bisa menguraikan atau menganalisis dari musik atau lagu. Jelas ya? Itu soal tekstur. Nah, selanjutnya ada harmoni di sini. Nah, harmoni ini berhubungan dengan SATB, dengan chord ya. Kalau secara definisi, dia merupakan vertical arrangement and simultaneous sound production of notes that blend into a chords. Jadi dia itu merupakan sekumpulan note yang dibunyikan secara vertikal dan secara simultan, secara bersamaan ya. Dan dia menyatu membentuk sebuah chord. Jadi ada note begitu ya. Dari atas sampai bawah begitu. Seperti ini kayak seperti saya bilang kayak tusuk sate tadi. Kalau secara vertikal maka dia udah masuk ke ranah harmoni. Atau kita sebutnya sebagai chord. Jelas sampai sini ya? Oke. Kemudian ada timbre. Ada timbre atau tone color. Tone color itu adalah warna suara. Warna suara itu apa sih maksudnya? Adalah kualitas suara atau karakteristik dari sebuah instrumen yang membedakan instrumen satu dengan instrumen yang lain. Itu adalah timbre atau tone color. Ketika Joshua ngomong di telepon dengan Meizinga, suaranya beda nggak? Beda jauh ya. Antara laki-laki dengan perempuan aja udah beda. Tetapi sekarang Joshua dengan Kevin di telepon, beda nggak suaranya? Beda. Karena Joshua memiliki karakter suara begini, Kevin memiliki karakter suara begini, sehingga kita bisa membedakan. Nah, yang membedakan itu apa sih? Tone color, warna suara, yang membedakan suara antara pita suara satu dengan pita suara lainnya. Dan tone color ini bukan hanya berlaku untuk suara saja, berlaku untuk semua jenis instrumen. Ya, ini adalah penggunaan dari masing-masing instrumen. Kalau misalkan ada seseorang memainkan violin atau drum, kita pasti bisa tahu itu instrumen drum. Ada seseorang memainkan violin dengan gitar, kita sudah tahu itu suara gitar, itu suara violin gitu. Nah, apa yang membuat kita jadi bisa membedakan alat-alat musik itu adalah kualitas suara atau tone color. Nah, tone color ini juga pada bab khusus dia digunakan sebagai untuk indikator. Kalau misalkan kalian main alat musiknya sudah benar apa belum. Oke, misalkan Joshua seorang pemain gitar. Tapi note yang dipencet oleh Joshua itu sudah benar apa belum? Mungkin dia memainkan note C, memainkan note G, memainkan melodi dengan benar, tetapi belum tentu tone color-nya dapat. Ya. Jadi tone color itu adalah sebuah presisi, sebuah hal yang lebih tinggi kualitasnya dari sekadar memainkan note. Kalau kita bisa membedakan orang dari kualitas permainan kita, dari suaranya, itu maka kita sudah ada di level tone color. Itu kalau kita sedang berbicara dalam konteks latihan instrumen musik. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks umum pengertian definisi ini, tone color itu adalah yang membedakan dari satu karakteristik bunyi tertentu dengan bunyi lainnya, sehingga kita bisa membedakan itu. Jelas ya? Oke. Nah, yang terakhir ada form. Form itu bentuk musik ya. Kenapa dikatakan form bukan shape? Padahal shape juga bahasa Inggris itu juga sebetulnya bentuk artinya. Nah, ingat dalam musik saya sering katakan belajar teori musik ada dua. Anda belajar bahasanya juga, Anda belajar teorinya juga. Ya. Makanya saya sering menyebutkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia supaya Anda tahu ketika Anda search di internet jangan sampai salah kata kunci.
Karena salah kata kunci, salah pemahaman. Yang sedang kita pelajari adalah teori musik barat. Maka kita nggak boleh alergi dengan musik barat atau dengan bahasa barat, yaitu bahasa Inggris. Makanya selalu saya menggunakan istilah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Supaya Anda mulai terbiasa ya menyebutkan istilah teoritis dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Karena sebagian besar literatur-literatur kita dalam bahasa Inggris. Maka kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris, atau Anda nggak tahu istilah teoritis dalam bahasa Inggris, kemungkinan Anda akan kesulitan untuk bisa mencari referensi-referensi untuk skripsi nantinya atau untuk penugasan. Kira-kira itu ya. Oke, sampai sini harus ada yang berbicara. Saya ingin bukan bertanya tapi berkomentar dari materi yang kedua ini. Saya coba panggil, ada Novi. Novi ada? Ada Pak. Oke, Novi, silakan Anda berikan komentar opini Anda tentang materi yang barusan 10 menit barusan saya jelaskan. Silakan Novi. Timbre itu tadi terdiri dari head voice, nasal voice, dan chest voice. Nasal voice itu apa ya, Pak? Nah, saya suruh berkomentar malah bertanya. Oh, berkomentar. Iya, berkomentar dulu dong, baru bertanya nggak apa-apa. Ayo, perintahnya coba dicermati, perintah saya. Sampai sini saya masih bingung sih, Pak, mau komentar apa. Oke, kalau gitu bertanya, silakan. Ya, Pak. Nasal voice itu apa ya, Pak? Apa? Nasal voice. Kan tadi di timbre itu kan ada nasal voice. Nasal voice, sebentar. Saya coba buka lagi ya. Itu yang mana ya, nasal voice itu ya? Tone color, Pak. Timbre. Oke, sebentar, saya buka lagi ya ininya. Apa namanya? Bentar. Itu di mana tadi? Oke, jadi ini kan kita sedang bahas soal timbre ya tadi ya, soal timbre. Nah, kalau Anda perhatikan di atasnya itu kan ada apa namanya? Saya coba tampilkan ya. Ya, Pak. Kelihatan nggak? Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, jadi kalau misalkan kalau head voice, kita kan sudah tahu ya, kalau chest voice itu suara dada. Nah, nasal voice ini adalah satu produksi suara kalau kita berbicara soal ilmu vokal ya. Jadi dia berangkat dari emisi udara yang ditimbulkan dari antara rongga tenggorokan ini menuju ke hidung. Ini saya agak sulit untuk menjelaskan secara teknis ya, karena perlu ada pencontohan. Sedangkan saya juga bukan seorang dosen vokal ya. Tapi intinya kira-kira perbedaannya begitu. Kalau head voice itu suara itu berkumpul di apa namanya di satu apa namanya ya elemen pernapasan tertentu. Kalau misalkan chest voice itu misalkan di sini gitu ya. Nah, kalau nasal itu di antara keduanya. Di antara chest voice dan head voice ya, Pak. Ya, kira-kira begitu gitu. Tapi saya saya belum bisa menjelaskan itu secara detail ya.
tolong kasih saya waktu untuk nanti saya coba mencari informasi-informasi terkait itu gitu. Tapi ini hanya untuk sekedar menjawab rasa penasaranmu saja bahwa ini dalam konteks timbre itu dia yang membedakan head voice, nasal dengan chest itu dari kualitas suaranya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita pakai suara head voice dengan chest itu kan bisa dibedakan. Ya kan? Kalau kita bernyanyi Pak. biasa itu suaranya seperti biasa gitu. Kalau head voice itu kan terkesan seperti tinggi melengking kan begitu. Tapi agak sayup-sayup suaranya gitu. Kira-kira itulah yang membedakan antara nasal chest dengan itu istilah khusus yang digunakan dalam konteks vokal. Gitu ya. Ya, Pak. Nanti saya akan coba telusuri lagi gitu loh. Karena jawaban saya ini pasti nggak memuaskan. Karena memang untuk yang bagian ini di luar ekspektasi saya. Oke? Tapi secara keseluruhan berkaitan dengan yang tadi, misalkan terkait dengan form, dynamic, pitch dan sebagainya itu kira-kira Anda sudah memahami belum tentang kaitannya dengan elemen-elemen musik? Itu aja dulu. Apa, Pak? Suara saya kedengeran nggak? Jelas nggak? Jelas, Pak. Cuman tadi agak keputus-putus. Iya, itu secara umum saja saya bisa jelaskan. Untuk yang detail-detail berikutnya, saya mungkin bisa memberikan kamu penjelasan yang lebih memuaskan begitu. Tetapi dalam konteks kali ini saya hanya bisa memberikan itu dulu ya. Ya. Dalam Ya, konteks pertanyaan lebih itu. berapa, Tetapi poinnya bukan naselnya sebetulnya, tetapi poin-poin inti dari tadi slide demi slide berkaitan dengan elemen-elemen musik, ada pitch, ada durasi, ada dynamic dan sebagainya itu sudah nyambung belum? Ya, Pak, udah nyambung, Pak. Sudah nyambung ya? Oke, baik. Saya mau ke Femas. Femas dengar suara saya? Ya, Pak. Saya hanya ingin mendengar komentar Anda saat ini ya. Bukan berarti nggak boleh nanya, tapi bertanya itu sesuatu yang lain. Tapi kalau berkomentar, Anda pasti memiliki ide atau gagasan dari apa yang saya jelaskan tadi. Boleh itu sifatnya menyanggah, atau boleh Anda menyampaikan, Pak, ternyata saya kemarin baca buku, tapi kok pengertiannya beda ya dengan yang jelaskan Pak Rian. Nah, itu boleh Anda berkomentar kayak gitu. Ya, dan saya malah mengharapkan yang seperti itu gitu loh. Jadi jangan Anda seperti anak disuapin ya. Apa namanya? Mau-mau saja begitu. Karena bisa saja mungkin yang saya sampaikan bisa saja ada kelirunya. Dan sebagai seorang akademisi, kita harus objektif. Kalau benar katakan benar, salah ya kita mengakui kesalahan itu. Jelas ya? Oke, silakan Femas. Komentar saja. Mana nih Femas? Kok malah di off cam? Ya, Pak. Ya, Pak. Menurut saya yang Enggak, Anda kok dynamic- malah di off cam ini? Saya sedang bicara sama Anda kok di off cam? Nggak Ya, boleh Pak. itu ya. Etikanya nggak boleh itu. Kalau berbicara dengan dosen, di on cam kan. Bentar, Pak. Ya. Sorry, Pak. Oke, ya ini etika dalam perkuliahan online ya. Awas hati-hati. Ya, Pak. Silakan Femas. Ya, menurut saya yang tadi Bapak dynamic tadi Bapak menjelaskan tentang dynamic. Kan ada forte, loud, piano ini kan dia tentang tinggi nada gitu kan, Pak. Seperti forte ini kayak lembut, piano ini Terbalik dong. Forte itu keras. Forte ini keras Iya. ya, Pak? Iya, kebalik. Piano yang lembut. Iya, Pak. Forte ini keras, kalau piano ini baru lembut ya. Iya, Pak. Saya terkadang kalau bermain piano, Pak, saya tidak memperhatikan itunya, Pak. Seperti forte, piano ini, Pak. Oke. Ya, Anda Pak, ternyata emang sepenting Anda itu, Pak. spesialisasinya apa? Pak. Piano atau apa? Ngambil Saya mainnya rencana apa? biasanya bermain gitar gitu, Pak. Oke. Tapi ya, Pak.
Terus nggak apa-apa terus. Suara juga kadang saya nggak terlalu memperhatikan dynamic ini, Pak. Apakah Oke. emang penting itu dynamic ini, Pak? Oh iya, dikatakan elemen itu penting gitu. Karena dia bagian dari musik. Kalau nggak ada dynamic, nggak ada rhythm, nggak ada melodi, maka nggak akan ada musik. Sama seperti Femas. Femas ini yang bikin membentuk kamu jadi kamu ini apa? Ada rambutnya, ada mukanya, ada tangannya. Dari kepala ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Kira-kira kalau ada tangannya, ada badannya, tapi kepalanya nggak ada, itu Femas bukan? Bukan, Pak. Bukan ya? Ya, Pak. Mungkin Amel itu akan lari ke birit-birit itu nanti. Termasuk Sarah juga. Ini Femas, oh ada bisa ngomong kok kepalanya nggak ada gitu. Ada cuman badan, kaki, ya, sama tangannya doang gitu. Nah sama, kalau dikatakan itu elemen, ingat, kalau dikatakan itu elemen, berarti dia unsur penting yang nggak boleh dihilangkan. Paham? Ya, Paham, Pak. elemen of music, elemen of dance, elemen tari, the element of piano, the element of gitar. Berarti dia bagian-bagian penting dari gitar, dari piano yang nggak boleh dihilangkan. Paham ya? Nah, elemen of music, ini dinamika itu adalah elemen dari musik. Sama seperti rhythm, sama seperti pitch, seperti melodi dan lainnya. Dia satu bagian. Kalau nggak ada itu, maka nggak akan jadi musik. Sama seperti orang. Sama seperti ya tadi, Femas itu dikatakan Femas karena ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya. Coba kalau misalkan hanya badan, kaki, tangan, tapi kepalanya nggak ada, apa itu Femas? Bukan, belum lengkap. Ya, Femas itu ya satu kesatuan, ya itulah gitu loh. Dari kepala, badan, kaki, tangan, semuanya harus ada. Jadi nggak ada yang lebih penting. Sekarang atau mungkin kepalanya ada, kakinya saya ambil satu gitu ya. Mau nggak kira-kira? Enggak kan? Karena mungkin nggak akan lengkap fungsinya gitu loh. Mungkin kamu tetap bisa jalan, tapi nggak lengkap fungsinya. Kamu jalannya akan kayak pocong begitu nanti. Loncat-loncat gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini pemahamannya. Sorry, saya mengambil contoh yang agak ekstrim. Tapi tujuannya supaya Anda memahami bahwa elemen musik itu nggak boleh dihilangkan. Harus ada itu. Supaya musik itu tersuarakan dengan sempurna begitu. Jadi pertanyaan seperti itu tidak boleh ada lagi pertanyaan seperti itu ya Femas ya. Apakah dinamika itu adalah sesuatu yang penting? Ya jawabannya sudah pasti iya gitu loh. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Silakan coba, saya ingin mendengar komentarnya Santo Robna. Mana Santo? Santo dengar saya? Ya Pak, dengar Pak. Oke, silakan berkomentar, bukan bertanya ya, berkomentar terkait dengan materi tadi. Dari materi yang Bapak paparkan tadi, saya dapat beberapa materi yang mulai dari seperti pengulangan materi yang dari beberapa minggu lalu, mulai dari mayor triad, minor triad, diminished triad, augmented, dan cara untuk mendapatkan mayor itu bagaimana, seperti 2 tambah 1,5 kalau minor, 1,5 tambah 2 kalau diminished, 1,5 ditambah 1,5 kalau untuk augmented, 2 tambah 2, sama untuk jaraknya itu kalau untuk 1 sama disebut dengan dalam bahasa baratnya second, kalau untuk jarak 2 namanya terce. Dan ada juga dari jenis-jenis melodi tadi, ada monoponik yang terdiri dari 1 suara, ada poliponik yang suara 2 suara yang berlawanan dari atas ke bawah dan bawah ke atas gitu. Dan ada juga homoponik, ada melodi dan ada juga pengiring yang diiringi secara sederhana.
Dan ada juga heteroponi yang pencampuran dari 3 jenis melodi tadi, yang monoponik, polifonik, dan homofonik, yang seperti contoh-contohnya itu seperti orkestra dan musik band. Dan ada juga tadi harmoni, yaitu perkumpulan not yang digabungkan secara vertikal. Dan ada juga timbre atau tone color, yaitu kualitas suara ataupun karakteristik pada suatu alat musik, sebuah alat musik. Dan ada juga jenis-jenis suaranya tadi, ada head voice, nasal voice, dan chest voice. Dan ada juga yang terakhir tadi, form ataupun bentuk musik. Udah Pak, itu aja Pak. Oke. Nah, dari beberapa poin-poin yang tadi kamu jelaskan tadi, ada tidak yang satu elemen yang menghubungkan kamu dengan pengalaman personal? Kalau ada, apa itu? Seperti tadi dijelaskan oleh Femas tadi. Femas tadi bercerita tentang kalau dia mau membaca not, dia nggak pernah memperhatikan tanda-tanda lain gitu lah, seperti tanda dinamika. Padahal itu sangat penting. Ya, mulai hari ini setelah Anda memahami teori musik kuliah dengan saya, apapun jenis tanda atau simbolnya dari notasi itu harus dibaca. Nggak ngerti, tanya, cari tahu. Nggak ada istilah anak musik nggak ngerti simbol-simbol not yang dituliskan, nggak ada ceritanya. Ya, di mata saya itu dosa besar buat saya, ya, dalam tanda kutip. Ya, jadi jangan melakukan dosa besar sebagai anak musik. Harus tahu simbol-simbol dari musik, harus tahu teori-teori musik. Nggak tahu, bertanya, diskusi. Nggak harus sama saya, sama dosen-dosen yang lain, bertanya, tanyakan. Karena sesungguhnya sudah ada semua materinya itu. Ya, saya akan sangat kecewa dan murka sekali ketika mendengar kita hidup di era sekarang tapi nggak tahu simbol-simbol yang sebetulnya bisa kita cari hanya dengan menggunakan jari-jari kita, menggunakan smartphone kita gitu. Kalau zaman saya dulu, saya pengen nyari satu simbol tuh saya belum ada smartphone kan. Kalau pengen Google harus ke warnet dulu. Rumah saya jauh dari warnet. Kalau pengen belajar buku, saya harus ngambil ke perpustakaan dulu gitu loh. Kalau saya pengen lihat satu istilah musik misalkan, saya tertarik pengen tahu apa sih arpeggio itu, maka saya harus ke kamar buat buka lemari saya harus baca buku, saya harus buka. Bayangan effortnya zaman dulu tuh sampai segitunya. Kalau Anda sekarang udah bermodal smartphone, tinggal ketik di Google, apa tadi Pak Rian ngomong apa ya? Arpeggio, saya arpeggio belum ngerti apa ya? Apa itu arpeggio? Nanti kamu muncul tuh, set gitu. Ya. Angkanya akan sangat aneh sekali kalau kita tidak tahu istilah-istilah semacam itu. Jadi saya selalu mengingatkan, jangan sampai Anda menciderai atau mendustai posisi kita sebagai seorang akademisi musik dengan Anda tidak paham hal-hal dasar seperti itu. Ya, jadi saya selalu mengingatkan, teori musik adalah matematikanya orang musik. Nggak ada istilah. Ya, nggak ada istilah, Anda tidak tahu, harus tahu semua. Ya. Oke, saya harus berbicara keras kalau soal teori musik. Ya, karena saya orang yang sangat lumayan jatuh bangun juga dulu belajar teori musik gitu loh. Ya, dengan zamannya saya. Zaman Anda sudah jauh lebih enak, sudah jauh lebih banyak privilege-nya, harusnya itu tidak menjadi kendala lagi. Oke, baik, saya kembali ke Santo lagi ya. Silakan Santo. Adakah pengalaman-pengalaman lain yang terhubung dengan dari beberapa elemen musik tadi atau satu saja? Silakan. Kalau dari saya Pak, kewalahannya ketika membaca not pada saat menggunakan saksofon ataupun piano, yang pertama tuh tidak bisa menentukan, mungkin itu kesalahan dari saya, mungkin karena terlalu jarang membuka materi-materi yang sudah berlalu, menentukan nada dasar pada setiap clef seperti bass clef dan treble clef. Terus pada saat penggunaan alat musik seperti piano dan saksofon tersebut, mata saya kurang jeli pada saat melihat nada not ataupun not angka ataupun not balok yang ada di partitur. Kayak nggak bisa langsung silap gitu Pak, mengikuti nada ketika
musik sedang berjalan, mata nggak bisa spontan untuk mengikuti membaca not tersebut. Seperti itu, Pak. Ya, memang membaca itu memang bukan aktivitas yang 1 hari 2 hari itu bisa langsung dikerjakan, Santo ya. Itu butuh proses yang cukup panjang dan caranya dengan membaca setiap hari. Ada istilahnya namanya prima vista. Prima vista itu ada orang yang dia duduk langsung dikasih partitur langsung baca, udah kayak mesin ketik gitu. Udah kayak robot, udah kayak AI. Tapi orang yang seperti itu butuh waktu yang cukup panjang yang bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Nah, Anda baru semester 2. Kalau Anda pengen sampai ke pola tahap prima vista tadi, Anda harus membutuhkan baca yang banyak. Saya punya mahasiswa yang untuk membaca masih baru sebulan 2 bulan, wajar bacanya masih terbata-bata. Saya saja yang sudah hampir 10 tahun tidak baca not, saya kemarin baru megang kontrabas lagi. Kebetulan saya dulu spesialisasinya di kontrabas. Saya butuh waktu lagi untuk beradaptasi lagi untuk membaca not demi not. Ya, baru sudah baca sudah bisa lancar lagi bacanya gitu. Sama seperti Anda juga udah lama nggak pegang motor gitu. Apa lantas hilang permainan motor? Anda nggak bisa bawa motor? Enggak. Tapi minimal kan agak kaku sedikit gitu ya. Anda baru pakai motor kalau udah 10 tahun nggak nyetir motor pasti ada kaku lagi. Tapi setelah Anda bawa seharian motor itu 2 hari gitu, sisanya udah normal lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, beda cerita kalau misalkan kita memang dari nol banget belajar baca. Itu harus tiap hari, memang nggak bisa ditawar-tawar. Ya, makanya ini hal penting ya. Buat Anda semua ya, ini bukan justifikasi, bukan judgement, tapi saya harus mengatakan hal yang paling menyakitkan supaya Anda benar-benar tahu caranya belajar supaya proses mental Anda kuat. Misalkan Anda belajar piano atau apapun alat gitu ya, gitar, violin, gitar, bass gitu. Anda belajar nih, sehari atau seminggu aja Anda nggak belajar, misalkan Anda biasanya latihan, seminggu aja Anda nggak megang alat itu, nggak latihan sama sekali, saya jamin kemampuannya itu bakal hilang, belajar dari nol lagi. Kenapa? Karena proses Anda belajar itu dari nol dulu, bukan dari sudah mencapai titik tertentu. Paham maksud saya? Kalau Anda sudah bisa main gitar, main chord gitu ya, udah berada di titik level aman tertentu. Ketika itu udah lama nggak main, nggak akan hilang kemampuannya karena Anda sudah bisa di titik tertentu. Tapi kalau Anda dari nol sama sekali nggak bisa, terus juga di tengah-tengah lagi belajar itu sebulan, 2 bulan, terus berhenti belajarnya, maka nggak akan ada yang kerekam. Contoh sederhananya saya ambil ke luar deh. Saya pernah ngasih contoh kemarin kan, Anda mau lagi belajar naik sepeda. Kalau ada orang yang udah bisa naik sepeda, kira-kira 10 tahun nggak naik sepeda, bawa sepeda lagi bisa nggak kira-kira? Pasti bisa, nggak akan hilang kemampuannya karena sudah pernah bisa di level tertentu bawa sepeda. Tapi kalau dari anak kecil yang dia lagi belajar sepeda atau Anda baru belajar sepeda di usia sekarang, tahu-tahu baru seminggu belajar, di minggu kedua nggak belajar, kira-kira hilang nggak kemampuannya? Hilang karena Anda nggak pernah meninggalkan satu memori materi bahwa Anda sudah pernah di level tertentu gitu. Paham ya maksud saya ya? Saya ambil contoh seperti itu ya. Jadi ini penting saya katakan kalau misalkan Anda ingin menguasai satu jenis alat musik. Kalau teori juga sama, cuman kalau teori kan nggak perlu pelatihan tangan ya. Dia hanya sering mau dilatih, dipraktikkan, dibaca saja itu sudah. Mengingat diskusi juga bagian dari mempelajari teori. Ya, jadi seperti itu ya, Santo ya. Oke, satu lagi sebelum saya lanjutkan, Yohan ya. Yohan mana Yohan? Yohan mendengar saya? Mic-nya bisa dibuka? Oh iya ya Pak, barusan not responding Pak. Oke, silakan Yohan. Berikan komentar Anda. Komentar saya sih nggak begitu jauh sama komentar dari Santo ya, cukup sama juga. Dan saya baru tahu untuk yang materi dari terce, second, terce minor tuh
Saya kebetulan baru tahu juga. Dan tadi ditegasin lagi oleh Bapak untuk mayor itu rumus-rumusnya dari mayor 2 tambah 1,5, minor 1,5 tambah 2, diminis 1,5 tambah 1,5, dan augmented 2 tambah 2. Dan mungkin cukup sih Pak, nggak jauh beda sama Santo. Oke, thank you Yohan. Ya, jadi Anda semua di sini harus memahami bahwa belajar itu adalah sebuah proses yang berkala dan selalu ongoing ya. Makanya saya selalu punya kebiasaan untuk mengulang-ulang materi yang sudah diberikan. Karena diulang pun juga belum tentu Anda hafal, apalagi tidak diulang. Ya, makanya saya punya kebiasaan untuk mengkonfirmasi. Saya tanya satu-satu, siapa kira-kira yang belum paham? Atau sudah paham, coba berbicara, berkomentar. Gitu ya. Itu adalah salah satu strategi saya untuk bisa mengontrol apakah Anda sudah memahami materi atau belum. Gitu ya. Karena kalau misalkan sudah, pasti bisa berbicara, walaupun dengan terbata-bata, walaupun dengan keterbatasan Anda. Kira-kira begitu. Oke, saya lagi ke Dito nih. Mana Dito? Iya Pak, hadir Pak. Oke, Dito hadir. Sehat Dito ya? Alhamdulillah. Oke, Dito bisa berkomentar sedikit terkait dengan yang saya jelaskan tadi. Silakan. Materi yang dibahas tadi sebelumnya yaitu rhythm, tekstur, harmoni, form, dan tone color atau timbre itu merupakan elemen yang penting Pak dalam musik Pak, yang saling berkaitan satu sama lain, dan setiap elemen musik itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing Pak, yang unik dalam menciptakan suatu karya musik yang berkualitas dan bermakna Pak. Seperti contoh rhythm ini kan elemennya dasarnya kan yang mencakup tempo atau pola ritme, dan tekstur adalah untuk menggabungkan berbagai elemen musik gitu Pak. Dan harmoni nih yang lebih ke penggunaan akord atau kunci dalam sebuah musik. Dan tone atau color ini unsur paling penting dalam musik Pak, menurut saya. Awas, jangan dipisah tuh, tone atau color. Oh beda ya Pak. Color Beda. ya, nanti maknanya jadi lain itu. Hati-hati menggunakan istilah itu ya. Iya Pak. Oke, tone color, jangan tone atau color ya. Bukan color, salah lagi, color. Awas, hati-hati itu ya. Silakan lanjutkan. Timbre atau tone color adalah Color, bukan color, color. 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 Okay. Saya sedikit nggak bisa baca Inggris. Nggak apa-apa, saya juga nggak lancar bahasa Inggris, tapi harus benar, pronunciation-nya harus benar ya, bukan color tapi color. Kalau color mah yang di dalam celana kita itu color namanya ya. Gitu. Color ya, color. Oke, lanjut. Itu menurut saya yang membedakan suara, karakter, instrumen dari yang lainnya. Secara dari penjelasan yang saya jelasin tadi, memahami elemen musik itu seperti ritme dan beberapa yang saya jelaskan tadi, itu digunakan harus secara bisa ya Pak, atau efektif untuk menciptakan nuansa perasaan dalam sebuah karya musik, serta memberikan struktur dan kesatuan pada musik Pak. Oleh sebab itu, saya sebagai Dito, sekolah di pendidikan musik atau seorang musisi di luar sana yang menciptakan musik seperti komposer, harus memahami dan menguasai setiap elemen-elemen musik yang baru saya jelasin Pak. Terima kasih.
Oke, terima kasih Dito. Cukup baik ya. Jadi semua di ruangan ini ketika ditanya harus bisa berkomentar dan menjelaskan. Karena itu adalah salah satu indikator bahwa Anda menyimak perkuliahan kita ya. Coba silakan tanya pada diri Anda sendiri. Kalau perkuliahan demi perkuliahan Anda nggak bisa menyebutkan atau minimal berkomentar, berarti Anda buang-buang waktu selama itu. Ya, Anda hanya hadir saja secara fisik, tetapi secara pikiran tidak bersama dengan saya. Nah, maka itu rugi nanti ya. Jadi hanya bisa mencatat saja tapi tidak paham. Nah itu makanya saya selalu punya kebiasaan untuk mengonfirmasi. Saya ajak Anda ngobrol, berinteraksi, tanya jawab supaya tahu apa sih yang sedang kita bicarakan pada hari ini atau beberapa hari ke belakang gitu ya. Karena saya sebetulnya yang saya jelaskan itu benar-benar basic semua. Yang saya jelaskan dari pertemuan awal sampai akhir gitu bertemu dengan saya itu semuanya pertemuan materi adalah basic. Tidak ada materi yang rumit sebetulnya ya. Anda hanya butuh fokus. Kalau fokus pasti memahami, bukan menghafal. Ingat. Ya, memahami bukan menghafal. Kalau sudah paham itu otomatis ingat dengan sendirinya. Tetapi kalau Anda berusaha mengingat belum tentu paham. Ya, itu dua hal yang berbeda, mengingat dengan memahami. Nah, mahasiswa itu levelnya pemahaman, bukan penghafalan. Jelas ya? Jadi kalau sudah paham, memahami sudah pasti hafal. Tapi kalau cuma hafal, belum tentu paham. Anda bisa saja suruh nyebutin melodi ini, coba sebutkan definisi disebutkan dengan bagus. Tetapi ketika pertanyaannya dibalik, dipelintir sedikit, Anda bingung. Tandanya Anda belum paham. Makanya yang selalu saya tuntut adalah pemahaman, bukan hafalan. Nah, makanya saya selalu konfirmasi terus. Sudah paham belum? Coba kalau sudah paham, coba berkomentar, coba jelaskan. Gitu. Itu salah satu metode saya untuk mengajarkan Anda semua. Oke, baik. Itu kira-kira beberapa materi. Selain nanti ada beberapa materi lagi ya yang perlu saya ulas ya. Misalnya, tapi ya memang saya sendiri juga memahami ya dengan keterbatasan online ini. Karena saya kondisinya kan lagi nggak di rumah ya, lagi nggak ada alat musik, jadi agak sulit untuk memberikan contoh-contoh menggunakan praktik yang real begitu. Kemungkinan kalau posisinya kita ada di kelas dan ada piano di situ akan lebih konkret, akan lebih autentik ya untuk memberikan contoh secara real begitu. Tetapi karena keterbatasan itu, jadi saya mungkin akan pending beberapa hal terkait dengan materi yang sifatnya sangat teknikal atau praktis. Nanti insya Allah minggu depan ya dalam keadaan sehat semua kita akan bertemu di kelas ya, jadi sudah offline semua gitu ya, dan semuanya wajib untuk hadir, terutama yang merasa nilainya masih kurang ya, kehadirannya kemarin ngerasa bolong-bolong segala macam, nah itu silakan ditambah tuh, kalau tidak nanti ketemu lagi dengan varian semester depan. Nah kalau varian nggak apa-apa, senang-senang aja ya, gitu, nggak akan bosen gitu, ketemu dengan Maria, ketemu dengan Hernan, dengan Rifki ya, gitu, saya nggak akan pernah bosen gitu ya. Tapi Anda harus bosen sama saya, gitu. Tapi bosen dalam tanda kutip ya, bukan bosen artinya nggak mau ketemu, tapi saya nggak mau ketemu dengan Pardian di mata kuliah yang sama, gitu. Kira-kira begitu. Baik, satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri pertemuan kita. Ada lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya akan coba absen ya. Amelia. Tidak ada? Hadir, Pak. Hadir. Ayu Fiska, mana? Hadir, Pak. Oke. Sarah Budi. Hadir, Pak. Destiana. Vincent. Vincent, ada Vincent? Hadir, Pak. Maria Sekar. Maria Sekar ada? Hadir, Pak.
Oke, Reki, mana Reki? Reki ada? Ada, Pak. Hadir, Oke. Pak. Miraklin, Hadir, Pak. Yohan, Hadir, Pak. Sony, Hadir, Pak. Iksan. Ada nggak Iksan? Iksan tidak ada. Raka, Hadir, Pak. siapa itu? Raka. Raka. Raka hadir. Hadir, Pak. Raka ada ya. Ada, Pak. Iksan? Iksan ada? Safina? Rezwan? Oh, udah dipanggil. Rezwan ada? Juan Pablo? Kevin? Hadir, Pak. Diana? Hadir, Pak. Rio? Rio Pratama ada? Sarah Angel? Hadir, Pak. Agung Dava? Agung Dava ada? Leosa? Yohana Leosa ada? Hadir, Pak. Joshua? Haris? Hadir, Pak. Santo? Hadir, Pak. Haris ada Haris? Ada, Pak. Dendri? Ada, Pak. Alditia? Hernan ada? Ada, Pak. Hernan? Hadir, Pak. Oh, Hernan hadir. Dito? Hadir, Pak. Ananda? Hadir, Pak. Alda? Hadir, Pak. Meizinga? Hadir, Pak. Rifki Saputra? Ada, Pak. Nur? Hadir, Pak. Reli? Reli ada Reli? Exaudia? Exaudia ada? Famous? Famous? Yosa? Yosa? Hadir, Pak. Cinda? Tidak hadir? Rama? Afrisca? Hadir, Pak. Novi? Hadir, Pak. Haikal? Hadir, Pak. Oke, saya konfirmasi ya, yang tidak hadir, tidak ada keterangan di sini. Lutfi, Iksan, Juan Pablo, Rezwan, dan Agung Triandava, Exaudia, dan Cinda. Oke ya, sisanya yang artinya hadir gitu ya. Oke, baik. Adik-adik semua, demikian perkuliahan kita. Tidak sulit untuk bisa berkuliah ya, tinggal Anda hadir sesuai dengan ketentuannya saja, duduk manis mendengarkan, kalau suruh ngomong ya ngomong, suruh mencatat ya. Nggak sulit kuliah itu ya, tinggal mengikuti aturan yang ada saja. Nah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan bisa bertemu lagi di perkuliahan berikutnya yang insya Allah akan kita laksanakan di kampus secara luring ya.
Tolong persiapkan juga nanti untuk siapa itu? Suara siapa itu yang bocor? Coba di mute dulu. Coba di mute siapa yang bocor itu? Yohan. Yohan, coba di mute, Yohan. Vincent. Suaramu bocor itu, mengganggu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk 2 minggu ke depan, tepatnya di Yohan, coba di mute dulu. Coba di mute dulu itu. Jadi tepatnya 2 minggu ke depan di hari Sabtu ya, pertemuan kita kalau nggak salah ke-15 ya. Tanggal 20 itu kita akan melaksanakan perkuliahan teori musik dan diintegrasikan dengan perkuliahan yang lain, di mana itu wajib hadir semua ya, dan mengikuti acara secara menyeluruh ya. Jadi kalau hadirnya hanya di awal saja, nanti tidak diabsen dan akan saya tandai sebagai partisipan atau peserta yang kurang kooperatif gitu ya. Jadi semuanya harus hadir pada saat itu, sekaligus nanti kita penutupan dengan praktisi, yaitu Kak Robi Funky Kopral. Siapkan materinya. Bagi Anda yang ingin tertarik untuk melakukan jamming atau jam session dengan beliau, silakan persiapkan materinya. Lagu-lagu yang sama seperti kemarin. Kalau ada pemain bass silakan disiapkan, pemain gitar silakan disiapkan. Tentunya bukan pemain drum ya. Karena pemain drum ya beliaunya sendiri kalau pengen jamming ya. Karena Kak Robi ini nggak bisa main alat lain selain drum gitu. Jadi siapkan selain instrumen drum. Tapi bisa juga kalau misalkan ingin duet, bisa juga duet drum ya. Tapi Anda harus menyiapkan sendiri. Misalkan Anda mau, pas saya pengen duet dengan Kak Robi, ingin direkam, silakan saja nanti. Tapi siapkan drumnya sendiri nanti. Anda setting sendiri di situ ya. Dan koordinasi dengan tim panitia nanti yang akan saya bentuk di minggu depan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sampai bertemu minggu depan. Sebelum kita tutup, kita foto dahulu. Siapkan pose terbaiknya. Buka semua kameranya sekarang juga. Ayo dibuka. Tolong rambutnya di manage ya, dikelola dengan baik. Kerudungnya juga dikelola ya. Silakan. Foto formal dulu. Foto formal, mukanya harus kelihatan. Ya, jangan kelihatan jidatnya doang atau hidungnya saja. Nah, nanti nggak ketahuan ini siapa yang hadir ya. 1, 2, 3. Sebentar. Saya save dulu. Sekali lagi. 1, 2, kamar kedua, 1, 2, 3. Oke, sekarang yang foto non formal ya, informal. Silakan, 1, 2, 3. Bentar, tahan. 1, 2, 3. Oke, ada pertanyaan? Ada apa, Amel? Mencet raise hand, ada apa? Nggak ada? Hah? Kenapa? Kepencet. Oh, kepencet. Oke. Baik, adik-adik semua, sekian perkuliahan kita. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa.